Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, profesional muda. Ya, ketemu lagi dengan Jay di sini di Inspirasi Sukses Buku Bicara. Saya akan tetap ya terus menyampaikan inspirasi dari buku-buku saya yang sudah saya tulis. Anda lihat di sini ada 13 buku yang sudah saya tulis. Dan di kesempatan ini teman-teman, saya akan menyampaikan beberapa inspirasi dari buku saya High Impressive Presentation Skill yang warna ungu, warna orange dan hitam ini ya. Di sini buku ini teman-teman kebetulan memang sudah sold out dan tersedia hanya dalam versi electronic book. Tapi nggak usah khawatir, sambil Anda mencari-cari buku tersebut ini, teman-teman bisa melihat channel ini ya. Baik, di edisi yang lalu sudah kita bahas bagian delivering, yaitu di 90 detik pertama yang sangat penting untuk menentukan apakah presentasi yang Anda sampaikan itu sukses atau gagal. Nah, ketika Anda menyampaikan presentasi, ada beberapa hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan edisi yang lalu, yaitu tujuan presentasi Anda. Apakah tujuannya meyakinkan, memotivasi, memberikan informasi, atau memberikan hiburan? Tapi apapun tujuan tersebut, teman-teman, ada hal penting ketika Anda memberikan presentasi yang wajib Anda pikirkan dan wajib Anda pertimbangkan di presentasi teman-teman, yaitu di buku ini teman-teman saya sebut sebagai bukti atau evidence bahasa Inggrisnya ya. Ini penting untuk meyakinkan, untuk memotivasi dan memberikan informasi kepada audiens Anda atau pendengar Anda. Nah, berkaitan dengan evidence ini teman-teman, ada banyak hal bukti yang bisa kita pertimbangkan, teman-teman pikirkan. Yang pertama adalah demonstrations atau demonstrasi. Demo maksudnya di sini ya. Jadi menunjukkan bahwa sesuatu itu dapat berjalan. Nah, demonstrasi ini misalnya Anda bisa melakukan peragaan secara terbatas bahwa apa yang Anda sampaikan itu memang benar-benar bisa berhasil. Lalu yang kedua adalah examples atau contoh. Nah, ini bisa ya Anda cari contoh bukti yang nyata, bisa pengalaman Anda pribadi, pengalaman orang-orang yang sudah terbukti berhasil, atau pengalaman dari orang-orang yang terkenal. Bisa juga fakta teman-teman, ini berkaitan juga dengan hal-hal ilmiah, biasanya sumber referensi itu juga bisa ya digunakan sebagai bukti. Lalu berkaitan dengan demonstration atau demonstrasi, kita membutuhkan yang namanya exhibits atau alat peraga. Ini juga bisa disampaikan ketika presentasi Anda tujuannya adalah untuk meyakinkan. Jadi ditunjukkan contoh alatnya itu seperti apa ya. Nah, di sini ketika Anda membawa alat peraga teman-teman, ini ada 5 syarat yang Anda harus perhatikan ya. Pertama adalah kalau bisa memang tidak boleh terlalu besar ya. Jadi mengganggu audiens, atau terlalu kecil sehingga sulit dilihat oleh audiens ya. Kemudian tidak boleh sesuatu yang menempel di tubuh dan berubah makhluk hidup, ataupun pentingnya adalah alat peraga ini harus sopan, harus diperhatikan di situ. Lalu berikutnya adalah berkaitan dengan evidence atau bukti, teman-teman bisa menggunakan analogi atau perumpamaan ya. Namanya adalah analogi atau perumpamaan. Ada tingkat analogi ya. Di sini ada dengan kata-kata, dengan gambar, ataupun dengan 3 dimensi. Lalu teman-teman juga bisa membawa testimoni atau kesaksian sebagai bukti. Biasanya kita mengundang orang-orang yang sudah mendapatkan manfaat, yang sudah membuktikan dari apa yang Anda presentasikan. Bisa juga Anda menggunakan data statistik, ini data-data ilmiah kalau berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya angka. Itu bisa Anda gunakan dengan data statistik teman-teman ya. Jadi ini adalah beberapa contoh evidence atau bukti yang bisa Anda gunakan ketika teman-teman menyampaikan presentasi, yang dengan bukti-bukti ini Anda bisa memilih sesuai dengan tujuan presentasi teman-teman dan memastikan presentasi yang Anda lakukan benar-benar impresif atau memikat. Oke, sampai di sini ya. Sampai ketemu di edisi berikutnya, akan saya bahas bagaimana cara mengatasi grogi, nervous, atau gugup. Salam sukses selalu.